Dia memiliki banyak sekali bisnis. Ternyata dia cerita ke gua, bisnisnya hancur berantakan. Dia ngerasa sedih banget. Dia ngerasa hancur banget. Dia ngerasa gak adil dunia ini. Hingga suatu malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, balik lagi di channel BTW Break Time with gue, Mr. Catur. Di video kali ini, seperti biasa, gue berharap dapat menemani break time lu dengan sesuatu yang manfaat, sesuatu yang bisa membuat lu termotivasi, sesuatu yang bisa membuat lu terinspirasi, sehingga lu nggak ngerasa sendirian dan lu nggak ngerasa apa yang lu lakukan itu sia-sia. Gue kemarin baru ketemu dengan kawan lama gue, yang gue tahu banget sebenarnya usaha dia itu banyak banget, dan dia udah bisa dibilang berhasil dari usia muda ya. Dari usia 20-an dia udah terkenal. Kalau gue sebut namanya juga lu pasti tahu semua, tapi di sini gue nggak lagi bercerita tentang siapanya, tapi apa yang dialami dan apa yang dia lakukan saat mengalami hal tersebut. Dia memiliki banyak sekali bisnis, banyak brand, banyak bisnis, omongannya dipercaya, tulisannya dibaca, video-videonya juga banyak disimak. Nah, sewaktu-waktu ternyata dia cerita ke gue, bisnisnya hancur berantakan. Dia bilang, tahu nggak Kang, gue pernah berada di satu titik yang terendah, di mana apa yang dilakukan selama ini seolah-olah hancur. Partnernya ninggalin dia, bisnis yang dibangun bertahun-tahun ternyata harus bangkrut, hutang menjadi numpuk, dan dia ngerasa sendirian. Dia nggak ngerti apa yang terjadi karena dia ngerasa semuanya baik-baik aja. Hanya cukup dalam hitungan minggu dan bulan, apa yang dia lakukan itu sudah nggak lagi sesuai dengan ekspektasinya. Dia bilang dia ngerasa sedih banget, dia ngerasa hancur banget, dia ngerasa nggak adil dunia ini. Hingga suatu malam, dia mengambil Al-Quran, sesuatu yang sudah lama dia tidak pegang, di rak, di pojokan, dia ambil itu Al-Quran. Dia membuka sebuah ayat, innamal usri yusra, innamal usri yusra, di mana bersama kesulitan itu pasti ada banyak kemudahan. Matanya waktu bercerita itu menjadi berkaca-kaca dan suaranya parau. Dia sadar mungkin selama ini apa yang dia lakukan hanya mengejar dunia semata. Apa yang dia lakukan selama ini mungkin tidak menjadikan Tuhan menjadi sahabatnya, menjadi partnernya, menjadi bagian dalam apa yang dia kerjakan. Dan dia mulai menyadari mungkin selama ini dia sombong. Mungkin selama ini dia merasa selalu berhasil, akhirnya ada menuhankan dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan ayat tersebut, dia mulai sadar, dia mulai pelan-pelan, dia cicil perlahan-lahan, dan dia mulai melakukan usahanya lagi. Tapi kali ini yang dia lakukan bukan sendirian. Dia libatkan Tuhan, dia libatkan Allah dalam setiap langkah yang dia jalankan. Satu bangun usaha yang barunya, dia nggak pernah lagi lupa dengan sholat, dia nggak mengabaikan sholat, dia membaca Quran, dia banyak membantu orang, dan dia mulai merendahkan egonya untuk mendengar nasihat-nasihat dari orang lain. Waktu itu dia berpikir mungkin ada teguran, karena Allah sayang, dan mungkin itu pula yang sedang kita alami. Jadi kalau lu lagi ngalamin hal-hal berikut ini, misalnya bisnis lu bangkrut, kehilangan penghasilan, lu terlilit utang yang makin menumpuk, lu ngerasa kehilangan arah, lu nggak percaya diri lagi, dulu lu banyak dipuji dan disukai, tapi sekarang semua ninggalin lu, jadi lu ngerasa nggak percaya diri lagi. Lu mungkin sedang ngerasa depresi atau terpuruk secara mental, jauh dari spiritual, dan nggak sadar adanya Tuhan. Lu juga memiliki pola pikir sekarang semuanya serba salah, nyalahin keadaan, sedunia nggak adil, seolah-olah yang lu alami hanya untuk lu sendiri. Padahal kalau lu mau lihat, banyak lebih susah dari yang lu hadapi. Dan lu juga mungkin ngalamin bingung mau kayak gimana. Apa yang harus gue lakukan? Gimana cara gue melangkah? Gimana gue cara pulih kembali? Maka yang pertama kawan-kawan semua, kembalilah kepada Al-Quran. Buat kita yang muslim, petunjuk itu ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah hud, dan hud itu petunjuk. Dan gimana kita ngejalaninnya, semua sudah tercantum dalam Al-Quran. Step demi stepnya, bagaimana kita memahami konsep rezeki. Di Quran Surat Al-Hud ayat 6,
teman-teman bisa baca, dan itu adalah panduan dari Al-Quran, dari Allah bagaimana kita menyikapinya. Yang kedua, libatkan selalu siapa yang memberikan petunjuk itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apakah kita betul-betul menyembah Allah? Dan apakah kita betul-betul menjadikan Allah sebagai Tuhan yang Maha Besar dan kita mengecilkan diri kita? Atau kita hanya pilih-pilih pada saat kita susah, kita baru ingat, pada saat kita senang, kita melupakan. Dan kalau kita lagi mengalami fase terendah dalam hidup kita, mungkin tandanya Allah sayang, ingin mengajak kita kembali, ingin mengajak kita untuk pulang, karena kita udah kejauhan, kita udah jauh sekali dari apa yang diharapkan. Dan Allah masih sayang sama kita. Allah nggak ingin kita tersesat, Allah nggak ingin kita jauh, Allah nggak ingin yang dilakuin itu nggak bisa dibawa pulang. Karena semuanya yang dianugerahkan Allah kepada kita sejatinya harus diniatkan untuk dibawa bekal ke akhirat nanti. Dan kawan-kawan semua, dari cerita kawan gue itu, gue sadar satu hal. Kalau kita lagi titik terendah pada hari ini, pastikan itu ada sebuah panggilan, bukan sebuah ujian. Tapi rasa cintanya Allah kepada kita untuk kembali kepada apa yang Dia inginkan. Tarik nafas, buka hubungan lagi dengan Allah, baca surat-surat cintanya melalui Al-Quran ayat-ayatnya, lalu lakukan perlahan-lahan dari hal kecil, jalani apa yang Dia perintahkan, dan yakini bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Itulah janjinya Allah. Kalau cerita ini bisa menyentuh hati lo, maka bersyukurlah masih ada cahaya di dalam hati lo. Dan di situ masih ada peluang untuk lu bangkit. Kenapa? Karena Allah yang Maha Besar, Allah Maha Perencana, dan Allah yang bisa membalak-balikan keadaan dengan begitu mudahnya. Siapa tahu dari satu cerita kawan gua tadi menjadi sebuah cahaya, menjadi sebuah lilin yang menerangi semangat lu, dan lu bilang, oh iya selama ini gua emang udah jauh, selama ini udah kejauhan, gua udah gak pernah baca lagi ayat-ayatnya, gua udah gak pernah lagi ingat namanya, dan gua tergulung dengan kegiatan-kegiatan rutinitas dunia. Meeting satu ke meeting lain, hanya melihat omset, hanya melihat penjualan, hanya melihat berapa banyak pelanggan hari ini. Tapi kita lupa berapa banyak ayat yang kita baca dan berapa banyak ayat yang sudah kita amalkan. Yuk kita jalanin proses ini bareng-bareng. Gua Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.